Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan materi setelah sebelumnya membahas tentang penulisan laporan dan mengenali kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan laporan ilmiah, tentang presentasi lisan atau oral presentation. Nah, kemampuan melakukan presentasi ini merupakan skill yang sangat penting yang diperlukan tidak hanya dalam proses pembelajaran, Anda presentasi tugas, kemudian Anda melakukan presentasi saat sidang, KP, dan tugas akhir, namun juga untuk pelatihan, rapat, seminar, simposium, wawancara, dan forum komunikasi lainnya. Nah, keterampilan ini karena ini skill itu dapat dikembangkan dan tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara alami memiliki rasa percaya diri berbicara di depan publik atau public speaking. Bagi mahasiswa, keterampilan melakukan presentasi itu merupakan soft skill yang wajib dipelajari. Tidak hanya keterampilan akademik, tapi bagaimana Anda menyampaikan suatu pesan di muka umum dan sebagainya itu adalah penting. Untuk itu, Anda perlu mengetahui ilmunya. Oke. Nah, ada tahapannya. Yang pertama bagaimana merencanakan, kemudian melakukan persiapan, dan yang ketiga praktek melakukan presentasi itu sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa memang presentasi itu tidak mudah. Bahkan di Amerika itu mayoritas orang lebih berani mati. Artinya berbicara di depan umum itu merupakan ketakutan untuk mereka. Ya. Jadi orang yang mudah bicara dengan orang lain, mungkin kelihatan ramah, belum tentu dia bisa berbicara di muka publik. Karena itu Anda perlu mengetahui ilmunya. Nah, yang penting adalah begini. Kayak Plato bilang ya, wise men talk because they have something to say. Ya, orang bijak itu berbicara karena mereka memiliki sesuatu yang akan dia sampaikan. Sedangkan orang bodoh, mereka itu ngomong karena mereka itu harus bicara. Nah, ini tampak ini nanti ketika Anda melakukan presentasi di tugas akhir, itu tampak mana apakah Anda itu harus berbicara ya karena dipaksa, dalam tanda petik Anda dipaksa untuk melakukan sidang, presentasi, tugas akhir Anda. Kalau tidak kan tidak lulus. Atau memang Anda tuh memiliki sesuatu yang mau disampaikan. Nah, itu bisa tampak di situ. Nah, unsur presentasi yang baik ada 3, grid content, grid delivery, dan grid design, dan grid delivery. Yang pertama adalah grid content. Nah, pertama, presentasi yang baik kalau Anda itu ide yang mau Anda sampaikan itu memiliki nilai lebih atau karakteristik unik. Nah, ini yang saya cermati, dari selama sidang tugas akhir ataupun KP, bahwa mahasiswa itu banyak, mostly sebagian besar tidak percaya diri dengan hasil pekerjaan mereka. Nah, yang saya herankan, kalau tidak percaya diri ngapain ngambil topik itu? Berarti Anda nggak yakin. Kalau nggak yakin itu baik, ya berarti Anda melakukan sesuatu yang Anda sendiri nggak pede, nggak percaya diri, nggak yakin dengan hasilnya. Dan itu akan tampak. Nanti bahwa kontennya itu tidak bagus sebenarnya. Makanya Anda nggak percaya diri ketika melakukan presentasi. Akibatnya ketika presentasi Anda nggak pede, Anda kalah sama tukang jual obat. Tukang jual obat atau para motivator itu percaya diri dengan yang dia beli, maka dia bisa pidato, bisa berapi-api. Tukang jual obat itu adalah analog ya. Jadi banyak di sekitar kita orang yang berjualan sesuatu, mempromosikan asuransi misalkan, mempromosikan produk tertentu dan sebagainya. Itu dia begitu bersemangat menjelaskan. Karena dia percaya dengan produk yang dia akan jual. Nah, seharusnya Anda yang melakukan sesuatu dengan dasar ilmu, meskipun itu sederhana, harusnya Anda pede. Karena itu tampak. Nah, grid konten ini nanti perlu dibantu dengan grid design. Bagaimana merancang slide presentasi. Nah, ini akan saya sampaikan di sini nanti pada pertemuan ini tentang bagaimana kita merancang. Tetapi hanya sekilas ya. Untuk detailnya akan saya sampaikan di pertemuan tambahan yang tidak wajib dan hanya untuk kalangan terbatas yang berminat. Nah,
Selanjutnya adalah bagaimana kita menyampaikan. Nah, kalau ini terkait dengan gestur, dengan bahasa tubuh, pandangan mata, posisi tangan, gerak tubuh, dan sebagainya. Jelas bukan presentasi yang bagus. Kalau Anda sedikit-sedikit menatap slide. Itu artinya Anda nggak percaya diri. Dengan yang Anda kerjakan, Anda harus mengorek-ngorek lagi ya, mau bicara apa habis ini saya harus ngomong bagaimana, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan suatu presentasi yang baik? Maka yang pertama kita perlu melakukan perencanaan atau planning. Ya. Pertama kita analisis audiens kita siapa. Apakah teman kita? Ataukah kalau tugas akhir berarti dosen? Ya. Atau Anda berbicara di depan masyarakat? Nah, itu nanti ada tips berbeda, ada teknik atau strategi yang berbeda. Kalau berbicara di depan masyarakat, yang mereka tidak tahu istilah-istilah tertentu, ya Anda perlu menyampaikan. Misalkan Anda mau bicara tentang Six Sigma di depan mahasiswa saja ya, tapi bukan mahasiswa teknik industri. Ada mahasiswa teknik mesin, ada mahasiswa teknik informatika, dan sebagainya. Nah, Anda perlu menyampaikan nanti definisinya. Tetapi tidak penting itu nanti disampaikan kalau Anda berbicara di depan dosen yang menguji Anda. Six Sigma begini-begini, cara menghitung ruler reba adalah seperti ini, cara melakukan sampling seperti ini, dan sebagainya, itu tidak penting. Pada audiens yang dia sudah memiliki pengetahuan tentang itu. Kecuali Anda yakin audiensnya nggak paham, atau Anda memiliki teknik baru di dalam tugas akhir Anda yang sepertinya dosen itu nggak paham pengujinya. Bisa Anda sampaikan. Seperti itu. Nah, jadi kita analisis, lalu kita tahu apa sih yang akan menarik atensi audiens, apa yang penting buat mereka. Dalam tugas akhir, sidang tugas akhir, itu yang penting adalah mengapa proposal tugas kita bicara tentang sidang TA pertama ya. Jadi yang penting adalah mengapa. Ya. Kemudian tujuannya, lalu teknik yang mau digunakan itu mengapa itu. Bukan definisi tekniknya. Mengapa Anda misalnya pakai teknik A, tidak teknik B? Itu menurut saya lebih menarik daripada mendefinisikan. Sudah mendefinisikan, kopas lagi, banyak kata-katanya, ditinggal pergi. Salah satu ciri ditinggal pergi, dalam tanda petik, itu artinya dosen tidak menyimak. Dosen atau audiens tidak menyimak apa yang Anda sampaikan. Ya, karena memang tidak menarik. Dan itu sudah diperoleh, tidak ada sesuatu yang baru. Dia bisa mendapatkannya dari buka-buka TA Anda. Seperti itu. Nah, yang kedua, menentukan tujuan jelas. Tujuan Anda apa? Oke, karena sekarang sedang nanti kita bicaranya tentang sidang tugas akhir, maka tujuannya adalah memberikan informasi. Oke, tetapi keterampilan presentasi kan tidak hanya berhenti di sini. Nanti Anda bisa menggunakannya juga ketika saat Anda bekerja. Anda mungkin akan punya suatu proyek, punya suatu ide yang Anda akan sampaikan kepada bos Anda, supervisor Anda, atau pada audiens. Berarti tujuannya mempersuasi. Nah, itu juga butuh strategi yang berbeda. Nah, kemudian memilih informasi yang selektif. Jenis informasi apa yang akan mensupport, mendukung terbaik presentasi kita? Kembali lagi nanti kepada analisis audiens itu juga, dan menentukan tujuan itu. Nah, jenis informasi yang relevan untuk audiens. Kalau misalkan di TA2, sudah TA2, yang apa yang Anda bab 2 itu sudah jelas dilompati saja. Kecuali Anda yakin itu ada kaitannya dengan bab-bab selanjutnya. Nah, informasi apa yang relevan untuk residen? Misalkan begini, saya ingat ya, dulu misalnya peramalan, ya Anda nggak perlu dipaparkan semuanya. Peramalan ada 3 metode, peramalan 1, begini, 2, begini, 3, begini. Kenapa tidak dicoba digabungkan? Dalam satu slide itu Anda bikin poin-poinnya. Tidak perlu dijabarkan dari tahun 2000, peramalan kan dia memeramalkan untuk 2 tahun misalkan. Nah, dia jabarkan semua selama 2 tahun itu mulai dari tahun 2020 sampai 2021. Untuk apa? Jelas nggak akan disimak itu sama dosennya. Yang diperlukan adalah mengapa akhirnya dia memutuskan metode peramalan ini lebih baik dari yang lain. Nah, data yang dijadikan pendukung untuk itulah yang seharusnya disampaikan, difokuskan di dalam presentasinya.
Jadi tidak perlu tabel dari tugas akhir itu dipindahkan. Sudah dikopas, tidak diedit, jebrel. Sudah gitu saja. Terus dosen diminta, audiens diminta untuk melihat setiap tabel yang isinya ada satu set itu isinya mungkin 20 baris tulisan kecil-kecil, jelas tinggal pergi, nggak akan diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih. Oke ya. Nah, lalu persiapan. Persiapan, struktur presentasi itu selalu ada 3. Umumnya ya, saya bilang ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, overview mengenai ringkasan mengenai ide utama yang akan disampaikan nanti, misalkan latar belakang, lalu isi, ide utama, alasan, bukti, penjelasan. Nah, dan terakhir kesimpulan. Ingat ya, di sini hindari memberikan informasi berlebihan. Salah besar kalau ada 1-2 kalimat Anda kopas. Anda harus mengambil kata kuncinya. Ya. Harus mengambil kata kuncinya. Yang diambil itu. Nanti akan ada contohnya. Kemudian pemilihan alat bantu visual. Dan pahami, visualisasi itu bukan presentasi itu sendiri. Dia hanya membantu. Presentasi itu ya Anda. Bagaimana Anda menyampaikan materinya. Adapun bagaimana kita mendesain media presentasi visual, itu ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama ya nanti bagaimana kita memilih template, kemudian menyusun komposisi latar atau background, bagaimana memilih font, kemudian memilih warna, tipografi, teks dan citra itu bukan font, teks itu adalah apa yang kita masukkan, kata-kata yang kita masukkan ke dalam slide, kemudian warna, lalu tipografi itu misalnya font, spasi, dan kontras. Ya, kontras itu bagaimana kita memisahkan sesuatu. Oke, mulai dari template. Nah, template itu kita sesuaikan dengan tujuan presentasi. Jadi kurang cocok, misalkan Anda menggunakan template, ya Anda kan sekarang tersedia banyak ya di PowerPoint atau googling. Template misalkan untuk presentasi tugas akhir Anda menggunakan gambar pensil, misalnya seperti itu. Menurut saya kurang cocok. Lebih bagus template itu sederhana saja. Dulu saya juga waktu masih mahasiswa juga suka template yang mungkin gelap, kemudian suka dimodifikasi dan sebagainya. Tapi setelah mempelajari ilmunya bahwa ternyata yang simple itu yang lebih bagus. Kalau dikaitkan dengan komposisi latar yang background-nya terang, ya. Memang ada beberapa ahli menyarankan menggunakan biru dengan teks putih atau kuning. Silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya sekarang lebih prefer ke yang background-nya putih. Bahkan untuk ini kan saya juga pakai template presentasi saya ini too much. Menurut saya juga setelah saya pikir-pikir berlebihan untuk apa gambar awal ini. Nggak ada makna, nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi seharusnya saya hilangkan. Kemudian gambar orang ini juga, tangan ini juga mungkin bisa berlebihan, termasuk bisa juga kita nggak berlebihan. Oke ya. Nah, lalu teks dan citra itu tadi saya katakan jangan pernah sekali-kali kopas apa adanya. Kalau mau diambil berarti kata kuncinya. Ahli mengatakan maksimum 5 baris teks dalam slide atau bantaian. Anda berapa kalau lihat aja tugas akhir itu mahasiswa itu kalau presentasi. Bisa 10 baris, 20 baris, itu kopas lagi. Nah, itu jelas tidak sesuai kaidah. Jadi dikurangi. Ya memang itu, memang Anda harus belajar dengan kata kunci. Anda mengambil hanya kata kunci atau Anda mengambil frasa ya. Misalkan satu kalimat panjang. Misalkan begini. Beberapa ahli presentasi menyarankan maksimum 5 baris teks dalam slide bantaian. Ini kan sebenarnya juga kurang bagus ya untuk presentasi di tugas akhir. Ini saya katakan, tapi ini kan kita kuliah. Kalau kuliah strateginya bisa beda. Oke ya. Kita cukup punya banyak waktu untuk menjelaskan, pada Anda sampai detail. Jadi saya tulis semua. Beberapa presentasi menyarankan maksimum 5 baris teks. Nah, ini kalau Anda pindahkan jadi ada presentasi depan audiens yang banyak. Misalnya saya presentasi prinsip ini di depan
500 audiens, saya diundang jadi narasumber tentang presentasi. Maka saya nggak bisa nulis sebanyak ini. Mungkin saya akan mengatakan gini, maksimum 5 baris. Nah, seperti itu saja. Loh, nanti saya nggak hafal. Lah ya itu. Ini tuh hanya sebagai alat bantu. Anda tidak menghafal, tapi itu untuk mengingat apa yang harus dibicarakan. Nanti disampaikan di dalam presentasi. Ya memang seperti itu. Kalau Anda nggak hafal, terus Anda baca sama saja. Sama-sama tidak tersampaikan. Ketika Anda baca, panjang ya, beberapa ahli presentasi menyarankan maksimum 5 baris, ditinggal. Artinya diabaikan sama audiens. Audiens sudah ilfil. Seperti itu. Contoh ilfil adalah apa? Mereka tidak menyimak. Buka-buka yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk warna, jangan menggunakan terlalu banyak warna ya. Cukup pilih 3-4 warna utama dan gunakan secara konsisten. Jadi mulai dari awal sampai akhir sama. Lalu tipografi ini tentang huruf ya. Cukup 2 jenis huruf untuk satu tema presentasi. Jadi dalam slide Anda nggak usah banyak huruf, huruf-huruf tertentu saja. Kemudian tipografi, oke. Selain font juga misalkan pengaturan spasi. Ya, spasi itu bisa kita di paragraf ya, nanti klik di mana, klik di PowerPoint, nanti ada paragraf itu kita mainkan di situ. Ini salah, ini punya saya ini contoh yang salah. Saya akan berikan contoh yang benar, tapi mungkin tidak banyak di perkuliahan ini. Yaitu tadi, bagi yang berminat, saya akan sampaikan lebih detail. Lalu kontras, ya kontras ini akan memudahkan audiens perhatikan pada fokus. Ya, perhatikan pada fokus, nanti akan ada contohnya. Misalkan dengan mana yang akan di font besar. Seperti ini sebenarnya kontras ini. Template warnakan biru, kemudian start, teks dan citra, atau ini. Ini saya sudah bikin kontras. Ini kontras. Ini saya bikin kontras. Ini merah, kemudian saya highlight dengan kuning. Ini adalah salah satu contoh cara membuat kontras. Nah, lalu hindari penggunaan bullet point. Tidak mutlak dilarang, tapi kalau mau digunakan maksimal 3. Dan akan lebih bagus kalau kita ganti dengan gambar. Gambar yang setema ya sebenarnya. Kalau foto ya foto semua. Kalau misalkan itu clip art ya clip art semua. Kalau misalkan itu ini foto kan foto ya, foto oke ya. Jadi sama-sama foto. Jadi vektor, kalau misalkan berupa vektor art ya vektor art semua. Ini akan lebih bagus. Anda perhatikan yang di atas dengan yang bawah tentu saja lebih eye catching yang di bawah. Memang Anda harus mengambil kata kuncinya. Misalkan begini, mengapa organisasi perlu belajar? Anda kasih gambar orang yang sedang berkompetisi. Ini apa? Tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat. Kata kuncinya di kompetisi. Ya sudah kompetisi. Nanti ketika Anda bicara di muka publik, Anda mengatakan, mengapa organisasi perlu belajar? Tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat. Ya mungkin tidak akan seperti ini. Bisa jadi nanti Anda meleset 1-2. Bisa saja. Yang dibilang menghafal dan tidak menghafal, kalau Anda benar-benar paham dengan yang apa Anda sampaikan, bisa kok menghafal. Itu sebenarnya nggak banyak. Ya, seperti kata, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Kata kuncinya adalah perubahan. Organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja maksimal. Di sini sinergi ya kata kuncinya. Nah ini, jangan menyampaikan kalimat utuh dalam bullet point. Kalaupun mau pakai bullet point, ini diringkes lagi. Ini kan masih kalimat. Ambil frasa, kompetisi ketat. Nah, misalnya gitu. Perubahan cepat. Sinergi, perlu tercipta sinergi. Nah, jadi ambil frasa. Kemudian juga pergunakan teknik perbesar kontras ya, untuk berikan efek kontras. Nah, untuk ukuran jenis font itu yang disarankan biasanya Arial, oke, atau lebih disukai untuk presentasi dibandingkan Times New Roman. Jadi Times New Roman ini kurang cocok kalau digunakan untuk presentasi. Bisa saja, tapi biasanya perlu digabungkan dengan jenis font lain ya. Kalau Arial itu cocok, ya lebih cocok lagi disarankan oleh Helvetica. Helvetica ini harus download kalau nggak salah, saya nggak tahu di Windows, tahu saya nggak ada. Saya sendiri pakai itu dan saya download di googling, selalu saya download. Ada juga yang lain ya. Tapi model-model seperti Arial ini, Franklin Gothic boleh. Ya.
Tapi kalau bakery script sama Yanone ini saya kurang tahu ya, masuk enggak, belum pernah pakai ya. Atau pakai bebas, bisa ini kombinasi font ya, maksimal kan 2. Nah, dan usahakan nanti kalau untuk subjudul, jangan huruf besar semua. Huruf besar tuh mata capek membacanya. Dia membutuhkan waktu cukup lama untuk membaca dibandingkan dengan seperti ini. Kapitalnya kan hanya di depan. Seperti itu. Dan untuk ukuran ini patokan ya, kira-kira nggak harus seperti ini, kira-kira judul 32, 24 subjudul, 18 penjelasan singkat. Tapi kalau sekarang kita kan desain slide kita kan sudah widescreen, itu biasanya saya lebih dari 18. Menyesuaikan saja. Nah, untuk warna ini ada pilihannya ya. Jadi merah dan sebagainya, kuning, sebagainya dan sebagainya. Nah, merah itu hanya untuk mengkontraskan. Anda menggunakan merah untuk membuat fokus atau kontras, tapi jangan digunakan untuk teks secara keseluruhan. Biasanya pakai hitam saja atau abu tua, kalau latar belakangnya putih. Kalau latar belakangnya biru, katanya bisa menggunakan, kalau latar belakangnya biru, berarti fontnya nanti putih atau kuning. Meskipun kuning sendiri sebenarnya warna yang paling tidak disukai. Kalau di survei itu warna mendasar adalah kuning. Nah, ini adalah apa ya, psikologi warna. Nah, saya akan sampaikan lebih detail di itu pertemuan tambahan. Nah, misalkan begini, Anda ingin menunjukkan bahwa perbandingan kematian di Indonesia itu besar dibandingkan negara Asia. Bagaimana kita mau fokus? Nah, itu tadi, berikan itu foto ya untuk menunjukkan bahwa angka kecelakaan. Lalu Anda tambahkan 6 pekerja meninggal setiap hari karena kecelakaan kerja. Nah, untuk menunjukkan fokus di sini 6 pekerja Anda highlight, Anda perbesar fontnya dan diberi warna, dikontraskan dengan warna kuning. Atau kalau dalam tabel, misalnya perbandingan Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Anda lihat di sini. Untuk Indonesia kita bold, kita warna merah dan kita highlight dengan kuning. Karena fokusnya adalah di sini. Jadi jangan dikopas semua padanya tabel itu, ya. Sudah dikopas 20 baris isinya sama semua, gak jelas mana mau disampaikan. Padahal misalnya kembali lagi ke kasus seperti peramalan tadi, yang dibutuhkan adalah apa? Biasanya orang peramalan itu kan melihat dari errornya kan, ya. Errornya itu saja yang difokuskan dibandingkan antara ketiganya, dijadikan satu tabel lebih ringkas. Itu lebih menarik. Nggak perlu didetailkan dari tahun sekian sampai sekian hasilnya begini, nggak ada. Itu sudah ada. Kalau memang audiensnya berminat, dalam hal ini dosen, dia pasti akan melihat di laporan TA-nya, tidak perlu dipresentasikan. Seperti itu. Tetapi ya Anda boleh saja membuat itu. Cuma nanti tidak perlu dipresentasikan, dijadikan cadangan. In case dosennya nanya in detail, Anda bisa, oh ini perhitungannya. Boleh. Jadi bikin 2 file. Kemudian ukuran. Anda mau bilang burger itu besar, maka orang nggak akan fokus burger itu besar kalau ini kata big-nya nggak diperbesar. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa burger ini besar, selain gambar yang cukup mendominasi, kata big-nya diperbesar karena fokusnya di situ. Nah, itu salah satu cara buat kontras.